Ada juga kita dari sawit, karena kita kampung punya program sawitisasi. Kita punya tanaman sawit kurang lebih itu di awal kami menanam 525 batang. Yang produksi sekarang sudah yang memang hidup diurus oleh warga, karena itu kan tanamnya titip di tanah-tanah warga gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Setawayan Setiongan. Kami hadir bukan untuk memeriksa, tapi untuk mendengar. Kita berbincang santai dan terbuka tentang pelayanan, pembangunan, dan bagaimana kampung bisa lebih akuntabel dan transparan lewat bimbingan hukum. Saya Firdo Patrama Putra, dan di samping saya sudah hadir Kepala Kampung Kota Winangun, Kecamatan Sindong Agung. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik. Baik ya, Pak. Pak, boleh dijelaskan secara singkat mengenai geografis Kampung Kota Winangun ini ada di posisi mana di Lampung Tengahnya, Bapak? Baik, izin. Saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Ruslan, Kepala Kampung Kota Winangun, Kecamatan Sindong Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk letak geografis, kampung kami berada di sebelah timur, paling ujung timur untuk Kecamatan Sindong Agung, berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo. Itu Mas. Baik. Kalau untuk jumlah penduduk kampungnya apa ini? Berapa nih, Pak? Dan mata pencaharian utama masyarakat di Kampung Kota Winangun ini ada apa aja nih, Pak? Jumlah penduduk total yang terdata per hari ini insya Allah tidak keliru ke 2060 jiwa untuk penduduknya. Untuk kakaknya 960, Pak. Mayoritas mata pencaharian utama masyarakatnya, Pak? Mayoritas dari mereka petani, sebagian besar petani. Mungkin 95% petani mereka. Sebagian besar petani ya, Pak? Ya, ada beberapa hanya dia PNS adalah, tapi tidak terlalu banyak. Petani, Pak. Ya. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu, Pak, potensi unggulan kampung ini apa, Pak? Dan mungkin dari sektor pertanian, kerajinan, ataupun pariwisatanya, Bapak, potensi unggulannya? Potensi kami lebih kepada pertanian, karena mayoritas masyarakat kami juga usaha di bidang di petani, jadi potensi utama di pertanian. Kalau untuk pariwisata, kampung saya tidak ada, karena kita memang tidak punya objek-objek alam untuk wisata, spot wisata nggak ada kita, karena memang topografi kami kurang mendukung. Tapi alhamdulillah kami, masyarakat kami juga, di samping tadi bertani, kami juga mereka ada beberapa punya usaha kecil, kerajinan. Ya. Gitu. Mungkin salah satu contohnya ini ya, Pak? Oke, ya betul, ini salah satu contoh usaha dari warga kami. Ini ada keripik pisang WJ Tanjaya ya, juga keripik pisang Tanjaya. Sale ya, Pak, keripik pisang sale. Dia macam-macam variannya kayaknya, ini ada yang sale, ada yang keju, macam-macam. Nah, ada juga ini Mas, ini tas rajut, usaha dari ibu-ibu. Kerajinan tangan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini awalnya kami pakai dana desa, berikan pembinaan, pelatihan, teman alhamdulillah sekarang ibu sudah berjalan baik usaha dari mereka. Ibu-ibu KWT Mawar, kelompok Mawar, Kampung Kota Winangun ya, Bapak? Iya, pimpinannya Ibu Alfiana Kota Winangun. Yang buat ini Ibu Wagiem. Saya tahu persis buat Ibu Wagiem. Termasuk piring lidi ini juga, Mas. Piring lidi ini juga, Pak? Iya, piring lidi ini bisa untuk alas makan biasa, piring fungsinya. Dia juga untuk bisa ada piring buah juga. Ada yang khusus ya untuk buah. Parcel juga nih ya, Pak? Bisa buat parcel. Apa aja bisa untuk ini, alhamdulillah. Ini kita awal pakai dana desa, pelatihan tahun 2018 lah kalau tidak salah kita itu. Tapi sekarang mereka sudah tidak pakai dana pendampingan lagi. Kita ada juga kelompok-kelompok warga yang usaha di bidang perikanan. Kita ada juga pendampingan dari mereka. Di awal kita berikan permodalan 30 juta sehingga saya tahun 2000 berapa itu. Mungkin 2019-an kalau tidak salah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terlepas, mereka sudah cukup besar tuh. Sekarang omsetnya sudah berkembang itu. Saya terakhir komunikasi sudah angka 60-an juta mereka itu. Sudah berjalan ini ya, Pak. Pesat ya, lumayan. Kelompok ini namanya Empang Kuto. Kelompok ikan Empang Kuto namanya. Bapak, dari potensi unggulan kampung ini berbagai macam ini ada nggak, Pak, kendalanya, Pak, dari segala potensi ini, Pak? Kalau kendala yang paling luar biasa ini justru di pemasaran. Di pemasaran. Ya, kalau secara kemasan kita lihat sudah bagus, ini juga sudah ada sertifikasi halal, sudah ada juga PIRT-nya, tapi di pemasaran kita yang lemah. Dan mungkin ini kita butuh
pelatihan dari pemerintah lah untuk Pemasaran ya, Pak? pemasaran lewat Pemasaran. e-commerce mungkin kalau zaman sekarang ya gitu ya. Ya, Kalau e-commerce. kayaknya jualan manual di jalan-jalan sudah ketinggalan zaman. Iya, Mungkin sudah online perlu semua, itu, Pak. iya. Ini Jadi sudah itu mungkin kami yang lemah dan butuh pelatihan, pembinaan dari pemerintah biar warga kami dalam usaha ini bisa berkembang pesat menguntungkan buat mereka. Iya, baik, Bapak. Baik, potensi lokal inilah yang dimiliki setiap kampung sejatinya merupakan kekuatan besar yang jika dikelola dengan baik dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung itu sendiri. Lanjut, Bapak. Pak, tahun ini kira-kira total dana kampung yang dikelola dari dana desa maupun sumber lainnya ada berapa nih, Pak? Kalau kampung kami kecil, Mas, dana desa yang kita dapatkan tahun ini hanya 836 juta. Kurang lebih di angka 836 juta. Memang kita juga ada pos dana dari ADK. Bukan DD ya, bukan dari desa, dari ADK. Kita dari kabupaten itu mendapatkan dana kurang lebih 422 juta. Kita ada juga BHP bagi hasil pajak. Ya, Pak. Itu alhamdulillah sekitar 31 juta. Dan ada juga sumber lain dari PAD kita, kampung kita. PAD kita rencanakan tahun ini lewat musim kemarin, target dari BMK, karena PAD ini murni usaha dari BMK. Dari BMK ya, Pak? Ya, BMK kampung kita namanya BMK Karya Binangun. Semula kita targetkan 10 juta, tapi alhamdulillah pendapatan BMK kampung ini lumayan bagus. Bahkan mereka sudah masuk PAD kampung kita total 18 juta rupiah di tahun ini. Ini ya, belum sampai akhir tahun, mungkin di akhir tahun ini lebih. Karena usaha dari BMK sudah berjalan cukup bagus di kampung kami. Alhamdulillah bagus. Pengurusnya giat, cakap, dan tanggung jawab mereka, alhamdulillah bagus. Gitu. Pak, dari kegiatan dari dana kampung tadi, Pak, dan sumber lainnya tadi, itu untuk digunain untuk kegiatan apa aja, Pak? Apakah ada program prioritas tahun ini di Kampung Kutowinangun ini, Pak? Program dana desa yang tertuang di APBK semuanya kan dikerjakan untuk 5 kegiatan. Pertama, penyelenggaraan pemerintah, kedua bidang infrastruktur, ketiga bidang pembinaan, keempat pemberdayaan, kelima itu biasanya bidang darurat. Ya. Nah, kalau bidang penyelenggaraan pemerintahan itu untuk siltap perangkat kampung, gaji-gaji perangkat kampung, untuk BPJS, dan lain-lain lah yang berkenaan dengan pemerintah kampung. Yang kedua bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur kita ini alhamdulillah tahun ini kita infrastruktur ada bermacam-macam, ada drainase. Kalau drainase sudah kita laksanakan kemarin di tahap pertama, dan di tahap kedua ini kita ada juga bidang infrastrukturnya untuk pembuatan rapat beton di Dusun 1 lingkar ST Kutowinangun, Dusun 5 arah ke Dusun 5 ada kita jual buat rapat beton. Ini baru mau akan dilaksanakan ya, Pak? Sudah mulai berjalan, Mas. Sudah mulai berjalan. Oh, baik. Ada juga kita di bidang 1 itu di tahap 1 kemarin sebagian kan ada dana untuk ketahanan pangan. Sebagian kita sudah kucurkan ketahanan pangan. Nah, di tahap kedua ini total dari dana yang kita kelola di dana desa ini kan 20% untuk ketahanan pangan. Sekarang sudah pure kita serahkan kepada pengurus BMK, totalnya 167 juta kurang lebih untuk dana ketahanan pangan. Untuk mereka kelola bagaimana caranya dana ini berkembang. Alhamdulillah. Kemarin sudah mereka buat kandang. Karena rencana mereka itu buat ini, ayam petelur. Oh, yang betul. Yang betul, sudah buat kandang. Kemarin saya sempat nengok sana karena sudah hampir jadi. Sudah buat rak-rakannya itu untuk kandang ayamnya, ayam petelurnya sudah jadi. Kata dia, kemarin kan nanyakan BMK ke kami, Pak, kapan air yang tahap kedua? Minggu depan insya Allah. Nah, alhamdulillah sudah kita transfer. Kata dia udah siap untuk mulai beli bibitnya, ayam indukannya, ayam indukannya. Di kandang sudah siap, mungkin minggu depan sudah mulai mereka eksekusi untuk ayamnya. Gitu. Begitu ya, Pak. Salah satu. Pak, dari program prioritas tadi, keterlibatan masyarakatnya itu sebelumnya ada ya, Pak? Apakah ada musyawarah kampung dan papan informasi mengenai realisasi info anggarannya gitu, Pak? Siap. Zaman sekarang itu kalau kita nggak melibatkan masyarakat itu ketinggalan. Harus segala sesuatu melibatkan masyarakat. Dari mulai kita perencanaan, lewat musdus, musren, dari musdus dulu. Musdus kita ke musren. Penetapannya kita melibatkan masyarakat juga. Artinya waktu muslimbang
apa-apa yang akan kita programkan di tahun depan, kita ajak masyarakat bisa bareng-bareng. Itu hasil usul-usulan dari mereka lah yang tertuang di APBK. APBK. Gitu. Oh, gitu. Nah, untuk transparansi kegiatan pasti itu karena kewajiban kita pemerintah kampung dari mulai papan kegiatan, prasasti, bahkan juga kita buat ini banner untuk ini banner transparansinya, iya, transparansinya di halaman kantor kampung tuh ada kita panjang besar ukuran 2x3 kalau tidak salah itu. Bapak, baik. Ke depan kan kampung ini diarahkan kemandirian melalui BUMK ya. Tadi BUMK-nya sudah dijelaskan juga. Dan Koperasi Merah Putih juga nih Pak. Langkah apa Pak yang telah dilakukan saat ini dan ke depannya Bapak? Siap. Kalau untuk BUMK Kampung Kutilangun, alhamdulillah sudah kita bentuk jauh-jauh hari. Dan sudah berjalan sudah juga berjalan, ya, Pak? Sudah cukup menghasilkan, usaha mereka juga sudah cukup banyak. Ada dari sewa alat-alat ini, alat-alat orang hajat dari mulai tenda, taruh tenda, kursi-kursi, alat prasmanan. Ada juga kita dari sawit, karena kita kampung punya program sawitisasi. Kita punya tanaman sawit kurang lebih itu di awal kami menanam 525 batang. Yang produksi sekarang sudah yang memang hidup diurus oleh warga, karena itu kan tanamnya titip di tanah-tanah warga, gitu loh. Ada berapa luasnya itu Pak? Itu satu kakak kita 1 batang gitu. Ada yang ngambil 2, dia Pak pengen bantu, ada yang lebih ngambil 2. Tapi ada beberapa juga yang menolak karena kondisi dia tidak punya tanah. Ada tanah pekarangan tidak memungkinkan gitu kan. Itu kita sekitar 400-an batang sekarang. 400 batang sawit ya Pak? Iya. Tapi lahan berapa? Di lahan warga, ya, Pak? bukan tanah-tanah warga aja. Tanah kita titipin di tiap-tiap rumah, tiap kakak gitu aja. Gitu, ya? Gitu, bukan ada tanah khusus, bukan. Gitu ya Pak? Di tanah. Karena kalau tanah khusus tuh butuh 3 hektar 4 hektaran tuh, kita nggak punya tanah khusus begitu. Tapi kita itu menguntungkan warga juga. Kenapa? Hasil dari sawit, dari usaha BUMK itu kembali ke warga tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kegiatan. Contoh kita untuk kegiatan bersih kampung, suran istilah kalau kamu ambil sama Hutri setiap tahun, itu kita nggak perlu swadaya lagi, karena kita sudah punya usaha itu. Ya, Pak? Kalau di kampung saya ada nol swadaya, bisa cek sampai ke warga saya. Nol swadaya di kampung saya itu, tidak ada swadaya, surat menyurat semua gratis, alhamdulillah. Bisa cek di kampung saya. Tanya ke warga aja, kalau tanya ke saya kan kurang memuaskan. kurang objektif lah gitu. Silakan cek di warga kami, alhamdulillah sudah gratis. Baik. Kalau untuk Koperasi Merah Putihnya Pak, gimana? Koperasi Desa Merah Putih ini memang program baru dari pemerintah. Jadi baru tahapan pembentukan kita. Sudah di tahap pembentukan. Sudah bentuk, alhamdulillah hasil musyawarah kami sudah bentuk dari 3 bulan lalu. Awal kita dapat instruksi dari pemerintah, khususnya dari Dinas PMK, kita sudah bentuk koperasinya. Badan hukum sudah notaris sudah selesai, ya baru pada tahapan itu. Untuk langkah-langkah selanjutnya kami sendiri kepala kampung kita masih bingung, masih mau seperti apa ini. Tapi yang pasti dari pemerintah pasti akan memberikan pendampingan lah bagaimana dari awal pelatihan tentang Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kami berharap ya Koperasi Desa Merah Putih itu bisa berjalan dengan baik, menguntungkan masyarakat. Itu yang pasti kan begitu. Pastinya Pak. Baik Bapak, terkait dana pemberdayaan nih Pak, sudah berapa dana yang digunakan dan ada berapa UMKM yang telah dilakukan pemberdayaan dari dana tersebut Bapak? Kalau dana pemberdayaan ini yang tahun ini aja Mas. Kalau yang tahun sebelumnya kan tadi disampaikan untuk ibu KWT, untuk UMKM, untuk Empang Kuto yang perikanan tadi. Tahun ini kita dana untuk pemberdayaan tidak terlalu besar, kurang lebih hanya di angka 24 juta. 24 juta ya Bapak. 660.000. Kita itu ada berbagai kegiatan untuk mereka. Ada juga bidangnya itu kemarin kita ada pelatihan untuk peternakan juga, bidang peternakan untuk pengelolaan BUMDes-nya. Kemarin ada pelatihan kita untuk BUMDes, ada juga untuk bantuan bantu pertanian kelompok-kelompok tani dan peternakan begitu biasa. Gitu ya, Bapak. Bisa kita ngasih untuk ada yang kelompok ayam, kelompok kambing gitu ada juga. Totalnya jadi 24 juta itu ya Pak. Baik Bapak. Tidak terlalu besar karena dananya minim. Pak, untuk kendala dalam pelaporan dana pernah nggak Pak Bapak mengalaminya, baik dari sisi administratif, pelaporan fisik ataupun penggunaan aplikasinya nih Pak?
Aplikasi apa ini maksudnya? Apa Jaga Desa ini? Bukan, untuk pelaporan dana desanya, Pak. Oh, Dana desa. untuk pelaporan dana desa alhamdulillah sudah berjalan dengan baik karena kita juga dana desa ini sudah berjalan lama dari 2015. Oh, sudah lama. Iya kan, Oh, iya. dana desa udah 10 tahun. Kalau pelaporan aja masih bingung, kebangetan aja. Iya. Alhamdulillah perangkat kami sudah cakap masalah pelaporan dana desa itu sudah bisa berjalan dengan maksimal. Tapi yang kadang-kadang jadi kendala itu kan setiap tahun tuh regulasi berubah-berubah. Berubah ya, Pak. Permen tambahan, desa, permen gue ada tambahan-tambahan itu yang kadang-kadang yang ya hal-hal baru itulah yang kami perlu adaptasi lagi, belajar lagi. Tapi secara umum tidak terlalu masalah. Alhamdulillah. Bagus. Bagus ya, Pak. Baik, Bapak. Baik, transparansi dalam pengelolaan pembangunan kampung ini sangat penting, bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga agar setiap pihak merasa dilibatkan dan memiliki andil dalam prosesnya. Ketika informasi terbuka dan dapat diakses, kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga, partisipasi meningkat, dan rasa tanggung jawab bersama pun tumbuh. Inilah fondasi utama dalam membangun pemerintahan kampung yang bersih, jujur, dan berdaya. Baik Bapak, selanjutnya kami dari Kejaksaan juga sempat melihat aplikasi Jaga Desa, dan kami menemukan bahwa sebagian data di beberapa kampung ini masih belum diperbarui secara rutin. Apakah di kampung Kuto Winangun ini sudah menggunakan aplikasi Jaga Desa, Pak, untuk pelaporannya? Kita sudah gunakan aplikasi Jaga Desa itu, aplikasi yang baru tadi, yang mungkin baru diperkenalkan tahun ini kan untuk Ya, kita kampung. Kami tanya ke operator yang ngurusi untuk aplikasi Jaga Desa itu, apa-apa kendalanya, apa-apa masalahnya. Sebagian besar sih mereka paham bagaimana menjalankan aplikasi, tapi ada beberapa kendala justru di servernya itu. Di aplikasinya itu sendiri yang kadang-kadang lemot lah, down lah gitu. Mungkin karena banyak yang menggunakan. Banyak akses, banyak akses ya, Pak. Ya, kalau jaringan nggak masalah, kampung kita ada wifi juga. Baik. Siapa nih Pak yang ditugaskan sebagai operatornya, Bapak? Sementara ini untuk operator Jaga Desa kita menggunakan operator Siskudes, yaitu kawar pemerintahan kami. Oh, kawar pemerintahan ya, Bapak. Iya. Baik, Bapak. Harusnya ini Mas izin, kalau bisa ke depan tuh izin sekalian tanya, apa bisa enggak kalau kita anggarkan insentif honor untuk khusus operator Jaga Desa ini? Karena kan di kampung itu banyak operator, ada operator SIKNG, ada operator Siskudes, ada operator apa? Sekarang ada operator tambahan. Oh, jadi operator buat terpisah gitu ya, Pak, masing-masing gitu, operatornya gitu ya. Baik, nanti coba kami sampaikan ya, Pak. Lanjut, Bapak. Kejaksaan ini ada program binaan petani adiaksa, Pak. Bagaimana kondisi kelompok tani, lahan, dan distribusinya di sana, Bapak? Apa yang Bapak butuhkan dari kejaksaannya? Kelompok tani di kampung kami ada Gapoktan, namanya Gapoktan Bumi Lestari, terdiri dari beberapa poktan dan 2 KWT. KWT-nya ada 2 itu. Alhamdulillah mereka selalu koordinasi dengan kampung, bagus, tidak ada masalah komunikasi. Untuk bahkan ketika mau mereka ada apa buat RDKK juga mereka konsultasi dengan kampung, minta data-datanya juga biar ketika permintaan apa pupuk itu kan sesuai dengan kondisi kampung kami. Cuman kalau secara pendampingan dengan dari program Adiaksa ini kayaknya belum masuk kampung kami, Mas. Itu kayaknya bagus kalau bisa masuk kampung kami agar apa ya, tidak ada ya penyelewengan pupuk kadang-kadang menyimpang itulah. Pupuk subsidi itu kasihan warga juga. Itu bagus kalau misalnya itu ada, itu menurut saya bagus untuk warga itu. Iya, iya benar, Pak. Kejaksaan ini kan punya 2 program, Pak. Yang pertama yaitu Setawayan, Setia Kawal Kampung. Yang kedua yaitu Setiongan, Setia Bimbingan dan Bina Pemerintahan Kampung. Program ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing agar pemerintah kampung lebih siap dan akuntabel secara hukum dan administrasi. Menurut Bapak, apakah perangkat kampung ini memang perlu, Pak, pendampingan hukum secara rutin? Dan bentuk pendampingannya ini seperti apa, Pak, yang Bapak harapkan? Apakah pelatihan, penyuluhan, atau klinik hukum desanya, Bapak? Sangat perlu, sangat bagus. Program ini menurut saya juga sebuah terobosan yang bagus dari Kejaksaan. Lebih mendekatkan diri dengan pemerintah kampung, pemerintah desa yang selama ini mohon maaf kalau mendengar kalimat jaksa itu kan kita ngeri-ngeri gimana gitu, seolah-olah kita sudah tersangka atau apa gitu kan. Kalau warga masyarakat kalau nggak dengar kepala kampungnya main ke kejaksaan berarti kepala kampung bermasalah gitu kan.
Tapi ini kayaknya program yang menurut saya bagus dari Kejaksaan dan kami perlu ini. Dan ke depan masalah pendampingan hukum pasti kami sangat perlu karena kami juga masih awam bidang hukum. Kami ini terkadang melaksanakan kerja kami menurut kami sudah benar, tapi tidak administrasi karena kurang pendampingan, kurang pengetahuan itu yang mungkin keliru dan Ya, di situ dibentuknya ada Kejaksaan. Pelatihan bisa ya, bisa ya, itu bahkan mungkin tahun depan kita bisa dianggarkan pakai dana desa. Karena secara hukum, secara aturan juga boleh itu kayaknya. Baik, bisa Bapak. pakai dana desa. Yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk kepala kampung lain agar tidak ragu bersikap terbuka soal penggunaan dana, dan apa harapan Bapak kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah agar terus menjadi mitra yang membantu bukan hanya mengawasi? Silakan Bapak. Kalau pesan ke kawan-kawan kepala kampung itu mungkin apa ya? Saya tidak akan terlalu berpesan banyak karena itu kita kayak ngajari kawan seperjuangan itu gimana. Cuma lebih mengajak aja, mari sama-sama untuk bekerja secara baik, transparan, bertanggung jawab, agar kita jadi kepala kampung selama kita bekerja dekat dengan masyarakat. Ke depan kita pastikan akan berhenti jadi kepala kampung, terhenti karena aturan memang batas periodenya. Jadi ketika kita sudah berhenti jadi kepala kampung, ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan di masyarakat, legasi yang bagus lah kita untuk warisan anak cucu kita. Ketika kita bagus, kan kita senang dikenang dari anak cucu kita bahwa itu kepala kampung yang bagus. Tapi kalau jelek kan yang dikenal jelek kan enggak bagus. Bener Pak, akan jadi Dan kenangan itu aja ya kenangan yang kurang bagus. Untuk Kejaksaan sendiri saya pikir kita perlu sama-sama terus jalin erat kerjasama, bimbing kami para kepala kampung terutama perangkat kampung agar bekerja bisa benar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak keluar jalur lah. Siap. Dan yang pasti kami juga mengajak masyarakat kami, Kampung Gedangon, setiap warga masyarakat berharap dengan sungguh-sungguh, dengan serius menjadi pelaku pembangunan, bukan hanya menyerahkan kepada kepala kampung dan perangkat kampungnya saja untuk membangun desa, tapi setiap masyarakat harapan kami bisa terlibat menjadi pelaku pembangunan, bukan menjadi penikmat, apalagi pencela itu yang pasti. Nah, harapannya kampung kami juga ke depan sesuai jargon kami, masyarakat Kampung Gedangon bisa makin baik, makin asik gitu. Mantap Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas keterbukaannya hari ini. Kami percaya bahwa akuntabilitas bukan sekedar soal membuat laporan, tetapi tentang menemukan rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi kejujuran kepada masyarakat tentunya. Karena dari situlah kepercayaan dibangun dan pembangunan yang berkelanjutan bisa diwujudkan bersama. Kejaksaan hadir melalui program Setawayan dan Setiongan agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa bekerja dengan tenang, dan pembangunan berjalan adil. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan penghalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.